Tribun News Today. Berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah menerbitkan aturan protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan internasional. Aturan termuat dalam Surat Edaran atau SE nomor 26 tahun 2021 yang mengatur tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Para pelaku perjalanan luar negeri harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat dan juga memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu berguna untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dikatakan tujuan dari surat edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 termasuk SARS-CoV-2, varian baru maupun yang akan datang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan terkait perkembangan Omikron di Indonesia. Dikatakannya mayoritas temuan kasus varian COVID-19 versi Omikron di Indonesia berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan internasional yang tidak mendesak. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1,8 km ke arah barat daya pada Selasa 28 Desember 2021 kemarin. Gunung yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu juga mengeluarkan guguran lava pijar sebanyak 10 kali dengan jarak luncur maksimal 1,5 km ke arah Kali Bebeng, Barat Daya. Ini teramati oleh Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta dalam observasi mulai pukul 12 malam hingga 6 pagi kemarin. Kepala BPPTKG Yogyakarta Hani Humaida mengatakan, secara meteorologi, cuaca cerah, berawan, dan juga mendung. Angin bertiup lemah ke arah timur, suhu udara sekitar 17 hingga 20 derajat Celcius, kelembapan udara 72 hingga 95%, dan tekanan udara 567 hingga 717 mmHg. Gempa guguran tersebut sebanyak 15 kali dengan amplitudo 3-15 mm berdurasi 18 hingga 102 detik. Gempa awan panas guguran terjadi satu kali dengan amplitudo 29 mm berdurasi 111 detik. Hembusan terjadi 6 kali dengan amplitudo 2 mm berdurasi 9 hingga 16 detik. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara Barat Daya. Imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya di sekitar Gunung Merapi. Sunan Kalijaga telah berkomunikasi dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah beberapa waktu yang lalu. Komunikasi tersebut nyatanya seraya untuk meminta maaf kepada keluarga mertua Vanessa Angel tersebut. Hal itu dikatakan langsung oleh Haji Faisal yang menyebut jika Sunan telah berniat baik untuk meminta maaf atas konferensi pers yang diadakannya beberapa waktu lalu soal video yang diduga menakut-nakuti Galaskai dengan kata dodot. Tidak hanya itu saja, Faisal juga menambahkan jika ayah Salma Vina itu telah menyadari atas perbuatan yang dilakukannya itu tidaklah benar. Lebih lanjut, Sunan telah mendatangi dan berbicara empat mata dengan Faisal. Ia tidak mempermasalahkan atas dugaan kasus soal video tersebut. Keduanya asik berbincang soal masa depan Galaskai. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, para anak muda yang dibawa masuk ke timnas Indonesia perlahan mulai disegani lawan. Berstatus underdog di awal turnamen, Pratama Arhan CS sukses menembus babak final Piala AFF 2020. Gaya permainan timnas Indonesia jadi sorotan di ajang tersebut. Berbekal gemblengan keras terhadap fisik pemain, Shin Tae-yong dianggap mulai bisa membentuk basis permainan Garuda yang solid. Kesolidan ini yang akan dinilai mantan pelatih timnas Thailand, Charnwit Polchewin, sebagai modal Garuda yang bisa bikin repot skuad Gajah Perang. Dia menyebut gaya bermain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong itu tidak disukai pesepak bola Thailand. Timnas Thailand menjadi lawan timnas Indonesia di laga final Piala AFF 2020.
Kepastian tersebut didapat setelah tim asuhan Alexander Paul King sukses menyingkirkan timnas Vietnam di semifinal dengan skor 2-0. Sebelumnya, timnas Indonesia juga lebih dulu melaju ke final selesai mengandaskan langkah timnas Singapura dengan skor 5-3. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.